There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, share lagi kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh sekitar jam 4 sore itu terlihat ya cahaya mataharinya tuh cerah banget. Jadi terpantul di dapur aku, dan tadi tuh aku baru ngambil food container di kulkas karena aku tuh mau masak menu sederhana aja buat makan malam. Tapi sebelumnya ini tuh di cucian sink wastafel aku ada beberapa piring yang kotor, sama ada botol minumnya Via juga. Jadi ini mau aku cuci sekalian aja biar nanti itu pas masak tuh udah nggak ada cucian ya. Jadi biasanya sebelum aku tuh masak memang kalau ada cucian kotor di sink itu aku cuci dulu aja, karena nanti nggak bakalan numpuk-numpuk sama cucian yang baru ya, apalagi kalau masak itu bakalan cuciannya tuh banyak banget. Nah ini aku tuh mau nyambel terong, jadi aku masih punya stok terong ungu. Ini aku potong aja kecil-kecil terus aku goreng ya. Jangan salfok juga sama teflon aku yang memang udah dekil banget karena emang udah lama, dan ini tuh udah ngerak-ngerak gitu. Apalagi itu udah peyok juga yang di bagian lingkarannya. Jadi bentuknya tuh nggak lingkaran mulus gitu ya, karena dulu itu waktu si teflonnya masih panas itu malah aku taruh di sink, sedangkan itu kan meleleh ya otomatis. Nah akhirnya tuh bengkok peyok kayak gitu, tapi nggak apa-apa karena masih bisa difungsikan dengan baik ya. Cuman itu tadi agak, kalau dilihat tuh emang agak kurang bagus gitu ya, sama warnanya tuh emang udah dekil banget karena udah ngerak-ngerak gitu. Aku juga kurang tahu mau bersihin kerak teflon tuh pakai apa, belum nemu juga, mungkin pakai cairan atau pakai apa gitu. Nah ini lanjut ya, tadi aku habis goreng terong sekalian minyaknya aja tuh nggak usah diganti. Jadi ini aku buat mendoan juga. Aku buatnya nggak banyak sih ya, pokoknya ini nanti bisa dimakan buat makan malam tuh secukupnya aja, jadi langsung habis. Nah makanya aku tuh buatnya memang nggak banyak-banyak, karena memang kalau buatnya banyak tuh nanti bakalan mubazir, karena nanti kalau nggak habis itu, kalau gorengan itu kan nggak enak ya kalau posisi dimakan itu nggak anget. Nah makanya jadi ini aku goreng secukupnya dan dimakan langsung habis, karena aku nggak ada lauk yang lain ya, protein hewani juga udah habis. Jadi ini tuh sebenarnya aku habisin stok aja yang ada di kulkas. Nah ini udah matang mendoanya, aku tiriskan dulu, dan ini aku mau lanjut lagi. Ini aku goreng tahu karena aku juga masih ada sisa stok tahu ya. Sebenarnya kalau nggak digoreng itu juga sayang ya, karena memang udah berhari-hari, ini tuh udah hampir 4 harian belum habis. Jadi aku habiskan aja stok yang ada di kulkas, baru nanti aku tuh belanja sayur mayur lagi. Nah ini aku udah potong-potong tomat, terus bawang putih, bawang merah udah aku cuci, dan itu kayak nggak kelihatan ya cabenya. Ya memang karena aku dan suami itu nggak begitu suka makan pedes. Jadi biasanya kalau aku masak itu emang cabenya tuh cuman satu apa separuh aja, makanya ini digoreng tuh nggak kelihatan. Nah ini udah mateng ya, jadi ini mau aku ulek-ulek aja nanti, dan aku tumis lagi barengan sama terong yang tadi udah digoreng. Jadi ini tuh judulnya aku masak sambal terong dan lauknya tuh mendoan aja. Pokoknya masak seadanya aja, habisin stok yang ada di rumah. Nah ini sambelnya tadi tuh udah aku ulek ya, cuman nggak aku videoin, nanti tidak malah durasinya tuh lama banget. Dan ini untuk terong yang tadi udah aku goreng, ini aku campur aja jadi satu dengan sambel tadi ya yang udah diulek. Itu ada bawang merah, bawang putih, sama tomat, itu aku ulek aja, terus aku tumis, aku goreng lagi jadi satu dengan terong yang tadi udah digoreng. Jadi tinggal ditumis-tumis kayak gini aja sebentar aja, karena udah mateng ya, itu cuman mateng
tuangin aja sama sambelnya. Kalau bumbu seasoningnya tuh bawang merah sih, pakai bawang merah, bawang putih. Dan ini aku udah selesai ya, jadi menu aku sore ini untuk makan malam kayak gini aja. Masya Allah itu udah nikmat banget. Biasanya kalau emang masak itu emang aku seasoningnya itu garam masakku aja sih ya, sama ladaku kalau nyambel kayak gitu. Kalau pakai gula Jawa tuh jarang. Kayaknya menurut aku kalau masak sambel gitu kayak malah kayak kurang enak ya kalau pakai gula Jawa. Tapi ya itu kesukaan sih ya, kalau aku kurang begitu suka. Nah lanjut kegiatan aku setelah masak ini ya, tadi juga aku tuh udah makan cuman nggak aku videoin, jadi udah selesai makan terus aku lanjut ngurusin pakaian. Jadi memang kalau aku tuh nyuci baju itu seringnya sore atau malam. Jadi kalau pas pagi itu udah lega gitu ya nggak punya cucian, karena kalau pagi itu bakalan ribet nanti, belum ngurusin anak, nyiapin makan masak gitu ya buat suami, belum nanti kalau Via tuh rewel di pagi hari, makanya aku biasanya nyucinya tuh sore atau malam aja. Nah ini tadi tuh udah selesai muter gitu dari mesin pengering, tinggal aku hangerin aja. Jadi aku tangkringkan di sini dulu aja karena ini udah sore ya, jadi kan nggak mungkin tuh baju aku keluarkan. Nah tadi juga nyuci alas kursi ya, alas kursinya tuh udah aku cuci. Dan ini tuh aku kan nggak punya gantinya, baru punya satu aja, jadi cuci kering pakai. Pokoknya teman-teman jangan bosen ngelihat alas bantal aku tuh yang ini nih aja, karena memang aku tuh nggak ada gantinya. Itu aja dulu dapat bonus ya, jadi beli kursi rotan itu udah dapat alas bantal sama sofa sama bantal kursi itu loh teman-teman, yang warna square kuning. Nah itu sebenarnya itu juga polos, cuman aku kasih sarung bantal aja, jadi kelihatannya itu nggak polos banget. Karena kalau alas bantalnya polos terus bantal kursinya juga polos, kayak itu aneh ya dilihat serba polos. Nah makanya aku beli sarung bantal kursi itu yang agak ada motifnya gitu, jadi aku beli yang square aja. Itu sebenarnya sarung bantal kursi ala bantalnya itu samaan dengan yang di Bando TV sama Bando kipas, jadi itu samaan gitu ya, motifnya sama. Nah ini udah selesai ya aku masang untuk alas bantalnya, alhamdulillah. Dan ini aku balik lagi ke dapur, ini aku ngecek. Nah nasi aku tinggal segini, tadi udah selesai makan ya, cuman ini aku belum sempat beresin, ini masih ada piring yang tadi bekas sisaan makan, dan di cucian aku di sink wastafel juga banyak. Jadi ini aku sebelum nyuci aku mau beresin ini dulu aja, magicom. Jadi magicomnya itu kan ada nasi dikit ya, sisaan nasi yang tadi udah dimakan itu nasinya aku ambil aja, aku taruh di piring, karena ini kan besok tuh mau aku angetin lagi, aku panasin. Karena biasanya kalau udah makan malam ya udah tinggal sisa nasi segitu aku masukin ke lemari aja. Dimasukin di kulkas nggak apa-apa juga sih, cuman ini aku di lemari aja. Karena kalau di kulkas tuh bakalan dingin banget ya. Kadang kalau tengah malam tuh lapar tuh nasi dingin tuh udah nggak enak, makanya aku taruh di lemari aja, lemari yang putih itu. Jadi lemari yang putih itu aku sisain ruang gitu ya, sebagian tak pakai buat naruh lauk, karena yang tudung saji yang di sebelah magicom yang tumpuk 4 itu udah nggak aku pakai ya, karena tikusnya tuh di rumah aku tuh masya Allah banyaknya minta ampun. Jadi kalau aku taruh makanan ya udah mateng sayur gitu ya, habis numis aku taruh di tudung saji itu, atau aku habis goreng lauk aku taruh di tudung saji itu, bakalan tikusnya tuh bisa buka karena dia tuh bisa geser si kaca penutupnya itu. Nah makanya udah kapok. Terus untuk lauk sama sayurnya tuh aku taruh di lemari aja, lemari dapur itu. Kalau dulu sih aku taruhnya di food container, cuman food container aku tuh kan kepakai semua ya buat food prep, jadi nggak ada tempat gitu ya buat naruh. Nah ini aku sambil nyuci ya, itu aku lagi menghampiri mesin cuci sambil nyalain air ngecek gitu udah penuh apa belum. Dan ini aku lanjut aja, ini aku tuh baru bersihin magicom. Seperti biasa kalau nasi udah diambil, udah dipindah di piring kan nasinya udah habis di magicom, itu bakalan magicomnya tuh aku bersihin, aku lap-lap gitu ya. Nggak mesti setiap hari, tapi sebisa mungkin setiap hari, karena kalau nggak dibersihin setiap hari itu bakalan nanti kotor. Jadi
nasinya tuh banyak banget yang nyelip-nyelip di mulut magicom itu kan ada lubang ya bagian yang lingkarannya. Nah, nyelip-nyelipnya di situ. Nah, kalau udah numpuk-numpuk tuh bakalan jadi membandel, kotor, susah dibersihin. Aku tuh kadang males ya kalau bersihin sesuatu tuh udah dekil, udah membandel gitu karena bakalan susah. Jadi mending setiap hari tuh dibersihin jadi nggak capek gitu. Nah, lanjut ini aku mau nyuci yang ada di sink. Masya Allah ini banyaknya minta ampun ya. Walaupun hanya masak kayak gitu aja, tapi cucian piring itu nggak ada habisnya. Ini kalau tungku kompor ini memang aku cuci ya karena tadi tuh habis nyambel itu nyiprat-nyiprat gitu. Biasanya kalau nyambel tuh super duper cipratannya tuh banyak ke dinding sama di meja kompor. Kalau sambel tuh mesti kayak gitu. Nah, jadi aku cuci aja untuk alasnya. Kalau alas tungku maksud aku tuh tungkunya itu yang warna hitam itu emang seringnya kalau aku udah selesai masak emang aku cuci karena kalau nggak dicuci itu dilap tuh kayak kurang bersih, itu kan berminyak banget. Jadi biasanya aku cuci aja sekalian. Nah, tadi tuh langsung aku lap dan aku tempelin sekalian di atas kompor ya. Jadi biar nggak menuhin si tirisan. Kadang tuh aku juga bingung karena tirisan aku tuh mungil kecil, sedangkan cuciannya tuh banyak. Kalau pas lagi barengan kayak gini tuh bingung mau ditaruh di mana. Nah, ini aku gelar aja lap ya. Lap yang aku gantungin di ambalan itu aku ambil aja, aku taruh di sebelah tirisan itu tak pakai buat naruh cucian. Jadi cucian yang belum aku bilas aku taruh di situ. Nah, ini kotoran yang ada di saringan tadi aku buang, jadi aku ambil gitu. Nah, udah selesai nyuci piring, nyuci semua perabotan yang kotor yang habis masak, terus sinknya tuh aku lap-lap gitu ya. Karena kalau nggak rajin ngelap-lapin kayak gitu, bakalan nanti sinknya ngerak. Kalau ngerak tuh kayaknya eman-eman banget. Ini kan aku ngerawatnya dari baru ya, dari beli itu renov itu aku ganti. Dulu tuh kan nggak pakai sink ya, cuman keramik aja wastafelnya. Jadi ini berhubung aku beli baru, dari baru tuh harus dirawat jadi biar nggak ngerak-ngerak gitu. Nah, ini untuk meja yang sebelah wastafel aku lap-lap aja pakai lap yang waslap itu. Terus itu ada botol tempat naruh spons itu aku pindah, ada botol pencuci piring, sabun pencuci piring juga aku pindah, bunganya juga aku pindah karena di situ mesti kalau aku lagi nyuci itu bakalan airnya tuh nyiprat ke situ, jadi harus dilap-lap gitu. Nah, ini aku taruh lagi aja. Ini tuh tempat waslap ya, itu harganya juga cuman murah. Kemarin sih ada yang tanya itu belinya di mana. Nah, itu aku beli di Shopee. Kalau linknya udah aku cantumkan semua di deskripsi box. Teman-teman bisa klik aja untuk link pembelian barang. Itu udah aku jadiin satu linknya di situ. Jadi tinggal klik aja. Nah, ini aku lap-lap lagi ya sampai kering. Pokoknya aku tuh kayak ya nggak bisa banget ninggalin sink wastafel kalau belum bersih ya, apalagi belum kering. Jadi biasanya memang aku lap-lap. Aku pakai lap yang tak pakai tadi itu buat ngelap si meja dapur. Biasanya sehabis selesai masak itu lapnya aku ganti, karena kalau lapnya nggak aku ganti itu bakalan nanti tuh basah ya, karena itu kan cuman tipis, sedangkan ini tuh dipakai ngelap meja dapur sebanyak itu, seluas itu. Nah, ini jadi biasanya langsung sekali masak tuh aku ganti, jadi aku gantinya tuh biasanya sehari 2 kali. Kalau misalkan aku masak 2 kali ya sehari aku ganti 2 kali. Kalau aku masaknya cuman pagi etok gitu aku gantinya juga pagi aja, karena kan kalau nggak dipakai masak itu lapnya nggak bakalan basah ya, karena kan kalau masak kan mesti tangannya tuh bentar-bentar basah terus dilap gitu, jadi bakalan basah si lapnya. Nah, ini aku juga nyuci teko ya, ini tuh teko muat 2 liter karena airnya tuh udah habis jadi aku cuci aja. Di rumah aku tuh nggak pakai galon, jadi memang setiap pagi, setiap sore itu bakalan aku tuh jemur, aku bakalan ngerebus air. Jadi ya harus dicuci dulu karena kalau nggak dicuci sebenarnya nggak kotor-kotor banget, cuman aku tuh agak risih aja kalau ganti air udah habis kok nggak dicuci. Biasanya emang aku cuci dulu. Apalagi termos, ini termos tuh warna putih ya, jadi kalau nggak sebentar-sebentar dicuci, masya Allah itu kelihatan banget kotornya. Jadi kalau pas aku lagi ganti air yang ada di termos itu biasanya airnya tuh aku ganti setiap pagi sama sore. Nah, kalau aku ganti tuh biasanya airnya aku pindah di teko, jadi yang di termos tuh insya Allah selalu panas ya karena sering diganti di pagi sama sore.
Ya kalau nggak punya galon memang pagi sore tuh nyuci kok setiap pagi sama sore tuh memang seringnya nyuci termos karena air diganti. Otomatis kan kalau air diganti harus ngerebus air. Jadi ya memang harus harus rajin-rajin pokoknya. Karena menurut aku kalau nggak pakai galon tuh memangkas pengeluaran banyak ya. Dulunya sih aku pakai galon sebelum aku punya anak, sebelum aku hamil. Cuman aku sekarang tuh nggak pakai aja karena memang lebih hemat gitu. Nah, ini masih aku lanjut bersihkan ya. Pokoknya kalau sink wastafel itu belum bersih banget, aku tuh seperti kurang puas gitu. Jadi harus dalam posisi bersih aku ninggalin sink. Apalagi ada cucian kotor ya di malam hari tuh bener-bener waduh risih banget. Jadi harus bener-bener segera dicuci aja. Nah, sekarang ini aku mau rebus air dulu. Ini udah tadi aku udah nuangin air ya ke dalam teko siul. Ini sekarang aku mau rebus aja. Aku tuh kalau nggak pakai teko siul bakalan sering lupa ya kalau ngerebus air. Kadang dulu tuh pernah waktu aku belum beli teko siul, itu airnya tuh mendidih sampai aku nggak tahu ya karena aku tinggal-tinggal. Untung nggak jeblok ya. Itu aku tinggal-tinggal sampai airnya tuh habis, masya Allah banget. Jadi aku kalau nggak pakai teko siul ini bakalan aku tuh orangnya pelupa, karena pelupanya tuh kadang aku tuh beraktivitas di dapur, misalkan aku lagi ngerebus air, aku tuh juga beraktivitas di luar, misalkan aku sambil nyapu gitu, jadi nggak tahu lupa gitu. Nah makanya menurut aku pakai teko siul nih wajib banget. Nah ini airnya aku pindah aja ya di wadah yang kemarin aku unboxing. Ini tuh wadah gemoy banget, ukurannya 1,3 liter. Jadi menurut aku ini muat banyak. Nah ini sedotannya tuh baru aku pasang. Ini tuh copot-copot gitu ya karena mungkin aku tuh belum benar masangnya. Kalau masangnya keliru itu bakalan copot-copot terus kalau dipakai buat narik minum gitu ya, buat diminum gitu kan otomatis kan ketarik ya. Nah ketariknya itu bakalan copot kalau masang yang di bagian bawahnya karetnya tuh nggak pas. Nah ini yang di bagian leher botol itu kan ada karet juga. Nah karetnya tuh aku masangnya kurang ke bawah, jadi itu tutupnya tuh lepas-lepas terus dari kemarin. Apalagi si Via ya kalau minum tuh masya Allah kayak keburu-buru banget. Nah itu lepas lagi kan copot. Jadi aku tuh harus bener-bener memperhatikan bahwa itu tuh harus kencang gitu ya. Takutnya kalau pas ditenteng mau pergi tuh jatuh. Nah kalau jatuh itu nanti airnya melebar-melebar kemana-mana. Nah ini Via tuh mau mainan, dia minta plastik, jadi aku ambilin aja. Itu plastiknya memang aku taruh di situ, itu aku taruh di lemari biar biar nggak diabul-abul gitu. Nah ini aku udah selesai ya, tadi aku nuangin air ke dalam botol gemoy, itu tinggal bawa aja. Cuman ini kan posisinya panas ya, jadi aku nunggu dingin dulu baru aku tutup. Nah ini aku mau ngambil dulu ya, mau ngambil lap yang mau aku taruh di bawah ambalan. Ini aku ambil aja di storage karena memang storage yang kecil itu aku taruh lap. Kalau aku taruh di lemari tuh nggak muat karena lemari aku tuh kan mungil juga ya, jadi aku taruh di situ aja karena juga ada tempat storage yang kosong. Nah itu udah aku pasang ya lapnya. Sekarang ini aku masih ngurusin si botol gemoy karena karetnya tuh aku bingung masanya tuh di mana. Ternyata itu karet yang di bagian lehernya tuh kurang ke bawah, jadi kalau kurang ke bawah tuh kurang kenceng, makanya dari tadi aku nyoba tuh copot sampai aku tuh bingung ya, seperti aku tuh gaptek banget. Padahal dulu tuh aku juga udah pernah punya botol yang kayak gini yang gemoy, cuman botolnya tuh enggak gendut kayak gitu, bentuknya tuh cuman tinggi aja lurus, muatnya tuh 2,5 liter. Kalau yang ini kan aku beli lagi yang muatnya tuh 1,3 liter. Kalau yang dulu itu emang nggak ada tali ya, sekarang aku beli lagi tuh yang ada talinya. Soalnya kalau nggak ada tali tuh repot ya kalau mau dibawa kemana-mana, apalagi kalau pergi sebentar kemana gitu, misalkan cuman kemana pokoknya pergi-pergi sebentar gitu wajib banget bawa minum karena Via tuh bentar-bentar tuh haus ya, dia tuh bilang minum air putih kayak gitu. Kalau nggak bawa botol kayak gini nanti malah repot harus beli minum ya kalau deket warung ya, kalau enggak kan bakalan repot. Jadi aku beli botol kayak gini tuh yang ada talinya, jadi kalau dibawa kemana-mana, mau dibawa jalan-jalan misalkan ke Sunmore itu kan banyak jajanan ya, nah itu kan enak ya, tinggal nenteng, tinggal diselempangin aja kayak tas gitu. Nah makanya aku beli kayak gitu. Oh iya teman-teman sama bunda-bunda di rumah lagi pada ngapain pas lagi nonton video aku ataukah lagi ngurusin dapur, ngurusin pakaian? Tetap semangat pokoknya dan sehat selalu semoga teman-teman semua.
Dan ini tuh aku udah bingung ya, ini video aku tuh sampai 20 menit, sampai bingung aku tuh mau ngomong apa. Ini pokoknya ini aku masih ngurusin botol aja, ini botolnya udah kencang, jadi aku taruh di kulkas, di atas kulkas aja, ini tinggal naruh si sedotan. Karena Via tuh juga ini ya, dia tuh pengen minum pakai ini, jadi dia tuh pas botolnya datang itu dia jadi doyan minum air putih ya, padahal sebelumnya dia itu kalau di rumah tuh ya minum tuh jarang, cuman kalau pas bepergian memang dia tuh sebentar-sebentar minum. Jadi memang ya malah membuat anak aku tuh sering minum air putih ya, karena botolnya baru. Kalau anak kecil ada botol yang baru itu kan biasanya suka ya, jadi semangat untuk minum. Nah, untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.